Perkenalkan, nama saya Siti Masbufa, kelas BKI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan pengembangan sikap. Andrew F. Sigula mendefinisikan pengembangan mengacu pada masalah staf dan personal adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Menurut Kamus Chaplin, bahwa sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau untuk bereaksi dengan satu cara tertentu terhadap pribadi lain. Dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap, yang bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Sikap adalah suatu persiapan, bertindak atau berbuat dalam suatu arah tertentu. Sikap merupakan sebuah kecenderungan yang menentukan atau suatu kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang menunjukkan ke suatu objek khusus dengan cara tertentu. Adapun struktur sikap, yaitu yang pertama, komponen kognitif atau komponen perseptual, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Yang kedua, komponen afektif atau komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Yang ketiga, komponen konatif atau komponen perilaku, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen-komponen tersebut merupakan komponen yang membentuk struktur sikap. Fungsi sikap. Menurut Katz 1964 dalam buku Wawan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi pertahanan ego. Merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada kasus organisasi atau perusahaan di Indonesia dapat menyiasati agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu dengan menyediakan karir bagi para karyawan. Jenjang karir adalah pandangan mengenai sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman dan kegiatan dalam pekerjaan sepanjang hidupnya. Adanya kepastian tentang karir menjadi salah satu faktor penarik yang menentukan seseorang masuk, bertahan, dan berprestasi di lingkungan kerja tertentu. Walaupun pada dasarnya, masalah karir merupakan tanggung jawab masing-masing individu yang mustahil terwujudnya apabila perusahaan tidak mendukung dan menyediakan jenjang karir. Diharapkan jenjang karir tersebut. Pembentukan karir diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam menentukan karyawan dalam melakukan aktivitas kerja. Dengan demikian, akan dapat mengembangkan dan mewujudkan penempatan karyawan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga karyawan dapat mencapai kepuasan kerja tersendiri dan bekerja dengan baik.